Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Rahmi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasional culture theory atau teori budaya organisasi. Clifford James Gertz merupakan antropologi sosial asal Amerika yang banyak melakukan penelitian mengenai Indonesia dan Maroko dalam bidang agama khususnya Islam, perkembangan ekonomi, struktur politik tradisional, serta kehidupan desa dan keluarga. Mikhail Pechanovsky dan Nick O'Donnell Trujillo juga berperan dalam teori ini. Mereka telah mengkonseptualisasikan teori budaya organisasi ini. Yang berikutnya, pengertian organisasional kultur teori. Budaya merupakan suatu cara hidup dalam berorganisasi. Budaya organisasi ini meliputi iklim emosional dan psikologis ataupun suasana. Budaya organisasi ini juga meliputi semua simbol seperti tindakan, rutinitas, percakapan, dan sebagainya. Dengan kata lain, organisasional kultur ini merupakan sebuah esensi dalam kehidupan berorganisasi. Yang berikutnya ada karakteristik organisasional culture theory. Menurut Robbins, ada 6 karakteristik dalam budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada inovasi dan keberanian dalam mengambil risiko, yaitu sejauh mana karyawan atau pekerja diharapkan untuk didorong agar bersifat inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan untuk menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, berorientasi kepada manusia, yaitu sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, berorientasi pada tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang individu-individu. Yang kelima, agresivitas, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif serta kompetitif ketimbang untuk bersantai. Yang keenam, stabilitas. Stabilitas ini yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan untuk mempertahankan status quo dalam pertandingannya dengan pertumbuhan. Yang berikutnya, fungsi organisasional kultur. Ada beberapa fungsi organisasional kultur. Ada beberapa sebagian dari pendapat para ahli, dan di sini saya memasukkan fungsi organisasional kultur secara umum. Yang pertama, ada sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok lain. Yang kedua, sebagai perekat bagi karyawan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Yang keempat, sebagai mekanisme kontrol dalam memadu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Yang kelima, sebagai integrator. Yang keenam, membentuk perilaku bagi para karyawan. Yang ketujuh, sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi. Yang kedelapan, sebagai acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan. Yang kesembilan, ada sebagai alat komunikasi. Dan berikutnya, manfaat organisasional kultur. Menurut Stephen P. Robbins, budaya organisasi ini banyak membawa manfaat bagi organisasi tersebut, yaitu yang pertama, budaya organisasi menciptakan sesuatu pembeda yang jelas antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua, budaya organisasi ini dapat membawa suatu rasa identitas terhadap anggota-anggota organisasinya. Yang ketiga, budaya organisasi dapat mempermudah timbulnya komitmen terhadap suatu yang lebih luas ketimbang kepentingan diri individual seseorang. Yang keempat, budaya organisasi ini merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi tersebut dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Dan yang terakhir, budaya organisasi sebagai mekanisme pembuat makna serta kendali yang memandu dan membentuk sikap dan juga perilaku karyawan. Dan berikutnya, ini ada contoh organisasional kultur teori.
Nah, dalam budaya organisasi ini terdapat banyak contoh. Berikut ini beberapa contoh yang ada dalam budaya organisasi yang harus diketahui. Yang pertama itu kerapian administrasi. Dalam hal kerapian administrasi ini merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam organisasi. Yang kedua, pembagian wewenang yang jelas. Pembagian wewenang yang jelas ini merupakan kunci yang dapat menentukan keberhasilan akan kinerja dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, kedisiplinan. Kedisiplinan ini adalah contoh budaya organisasi yang ada di mana saja, baik dalam kelompok ataupun perorangan. Disiplin ini merupakan karakter dan sifat dari orang-orang atau kelompok yang sukses. Yang keempat, inovasi. Dalam budaya organisasi, kebanyakan akan memajukan anggota timnya untuk menciptakan suatu ide yang kreatif dan inovasi baru, dengan tujuan agar dapat memajukan organisasinya tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.